Anda masih bersama kami dalam Berita Sulawesi Tengah. Untuk Anda yang baru saja bergabung, kami siapkan kembali 3 berita utama hari ini. Ratusan nelayan di Kabupaten Donggala berunjuk rasa menolak teknologi perikanan. Pihak Bank Indonesia menghimbau masyarakat Palu mewaspadai peredaran uang palsu. Harga cabai di Kota Palu melonjak dalam sepekan terakhir. Sejumlah barang kebutuhan pokok mengalami lonjakan harga di awal tahun 2025, termasuk cabai. Harga cabai di sejumlah pasar tradisional naik hampir 100%. Lonjakan harga dipicu cuaca buruk sehingga gagal panen. Sejak sepekan terakhir ini, harga cabai rawit di pasaran dijual mulai Rp60 hingga Rp70.000 per kilogram. Padahal sebelumnya, pada akhir 2024 lalu, harga cabai mulai dari Rp20 sampai Rp30.000 per kilogram. Semakin pedasnya harga cabai ini diakui para pedagang di Pasar Impres Manonda, Kota Palu. Seperti pengakuan Mulyati saat ditemui di lapak dagangnya Selasa pagi. Selain mahal, menurutnya harga cabai terus bergejolak, kadang naik, kadang pula turun. Tinggal 60, Pak. 60 per kilo? Per kilonya. Kalau kemarin-kemarin? 70. 70. Bongkaran 65. 65 bongkaran kemarin-kemarin, 70 eceran. Sekarang tinggal 60, 55 bongkaran sekarang. Oh, tapi masih bermain terus harga itu? Iya, masih bermain. Fenomena melejitnya harga cabai di Kota Palu dan sekitarnya ini dirasakan para pedagang sejak memasuki awal Januari 2025. Hal tersebut juga dibenarkan pedagang lainnya, Erlina. Bahkan dirinya mengeluhkan imbas dari kenaikan harga cabai ini pembeli menjadi berkurang. Di sini juga kan ada orang angkat di sini. Tapi masih termasuk mahal ya? Iya, masih mahal. Kalau menurut pedagang, kalau begini bagaimana dia? Kalau mahal begini? Iya, mengeluh pedagang itu mahal ya dijual, tapi kurang pembelinya. Iya. Naiknya harga cabai ini dinilai lantaran stoknya yang menipis. Gagal panen akibat musim penghujan di beberapa daerah perkebunan penyuplai cabai juga menjadi salah satu pemicunya. Adapun stok cabai sebagian besar berasal dari Napu, Kabupaten Sigi dan Ampana, Kabupaten Tojo Una-Una. Syahrul Cahya melaporkan dari Palu. Sejumlah barang kebutuhan pokok mengalami lonjakan harga di awal tahun 2025, termasuk cabai. Harga cabai di sejumlah pasar tradisional naik hampir 100%. Lonjakan harga dipicu cuaca buruk sehingga gagal panen. Sejak sepekan terakhir ini, harga cabai rawit di pasaran dijual mulai Rp60 hingga Rp70.000 per kilogram. Padahal sebelumnya, pada akhir 2024 lalu, harga cabai mulai dari Rp20 sampai Rp30.000 per kilogram. Semakin pedasnya harga cabai ini diakui para pedagang di Pasar Impres Manonda, Kota Palu. Seperti pengakuan Mulyati saat ditemui di lapak dagangnya Selasa pagi. Selain mahal, menurutnya harga cabai terus bergejolak, kadang naik, kadang pula turun. Tinggal 60, Pak. 60 per kilo? Per kilonya. Kalau kemarin-kemarin? 70. 70. Bongkaran 65. 65 bongkaran kemarin-kemarin, 70 eceran. Sekarang tinggal 60, 55 bongkaran sekarang. Oh, tapi masih bermain terus harga itu? Iya, masih bermain. Fenomena melejitnya harga cabai di Kota Palu dan sekitarnya ini dirasakan para pedagang sejak memasuki awal Januari 2025. Hal tersebut juga dibenarkan pedagang lainnya, Erlina. Bahkan dirinya mengeluhkan imbas dari kenaikan harga cabai ini pembeli menjadi berkurang. Di sini juga kan ada orang angkat di sini. Tapi masih termasuk mahal ya? Iya, masih mahal. Kalau menurut pedagang, kalau begini bagaimana dia? Kalau mahal begini? Iya, mengeluh pedagang itu mahal ya dijual, tapi kurang pembelinya. Iya. Naiknya harga cabai ini dinilai lantaran stoknya yang menipis.
Gagal panen akibat musim penghujan di beberapa daerah perkebunan penyuplai cabai juga menjadi salah satu pemicunya. Adapun stok cabai sebagian besar berasal dari Napu, Kabupaten Sigi dan Ampana, Kabupaten Tojo Una-Una. Syahrul Cahya melaporkan dari Palu. Bencana likuifaksi di Kelurahan Balaroa, Kota Palu, 28 September 2018 silam akan terus dikenang sepanjang masa. Apalagi bencana dahsyat akibat gempa bumi tersebut menelan korban lebih 1.000 jiwa. Untuk mengenang ribuan korban jiwa tersebut, pemerintah Kota Palu telah membangun sebuah monumen yang disebut Balaroa Memorial Wall. Monumen yang dibangun pada Mei 2022 lalu itu memiliki tinggi 3,2 meter terletak di kawasan hunian tetap Balaroa. Kawasan ini dihuni para penyintas bencana gempa bumi dan likuifaksi. Balaroa Memorial Wall bertuliskan nama-nama ribuan warga yang menjadi korban likuifaksi. Tulisan nama berwarna putih ini tersusun rapi dan menyerupai bunga mawar yang tampak kontras dengan latar dinding berwarna hitam. Keberadaan monumen selain menjadi pengingat betapa dahsyatnya bencana likuifaksi 28 September 2018 silam, sekaligus menjadi tempat wisata. Apalagi, lokasi monumen yang berada di ketinggian membuat pengunjung bisa menyaksikan panorama alam yang indah di Lembah Palu. Salah satu kenapa kami datang di tempat ini karena unik. Dibuat oleh pemerintah dan Masya Allah pemandangannya sangat menarik untuk kita lihat dan untuk juga mengenang beberapa tahun silam tentang kejadian yang ada di Palu khususnya. Jadi membuat hati kita mau datang untuk melihat monumen ini. Kayak misalnya ada bunga yang bertuliskan nama-nama seorang yang sudah terdampak pada bencana saat itu. Lokasi ini ramai dikunjungi warga saat hari libur maupun akhir pekan. Pengunjung yang juga datang dari luar Kota Palu ini bisa menyaksikan bekas lokasi likuifaksi yang sekarang sudah menghijau setelah tak lagi dijadikan permukiman. Bagi warga setempat, monumen ini begitu berarti untuk mengenang para kerabat dan sanak keluarga yang menjadi korban bencana likuifaksi. Saat ini, monumen tersebut pun kerap menjadi lokasi bermain anak-anak setempat. Kemarin itu anak-anak pas dibikin itu banyak juga anak kumpul situ, bawa foto-foto. Jadi tempat untuk foto-foto wisata kan Iya, juga, ya? Iya bisa. Wisata. Iya. Alhamdulillah bisa dianukan kuliner sini kita orang. Daya tarik wisata juga menjadikan lokasi di perbukitan Lembah Palu ini dimanfaatkan warga untuk berjualan beragam kuliner. Syahrul Cahya melaporkan dari Palu. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Berita Sulawesi Tengah. Atas nama rekan kerja yang bertugas, saya Angel Risma mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Tabe Songgom Puasi.